Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aminuddin dengan NIM A7101701112 Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang mana di sini saya akan mencoba menjelaskan ataupun mempresentasikan hasil daripada tugas akhir mata kuliah game edukasi yang sudah saya kerjakan. Nah, di mana di sini saya membuat game dengan judul Yuk Mengenal Buah dan Sayuran. Game ini saya buat dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi belajar anak dalam belajar mengenal buah dan sayuran yang disajikan dalam bentuk yang berbeda, yaitu dalam bentuk game 3 dimensi. Yang mana di sini saya buat dengan menggunakan Unity 3D. Game ini memiliki nuansa alam yang mana diharapkan dapat membantu menarik kemauan anak dalam belajar mengenal buah dan sayuran seperti itu. Yang mana di sini saya akan sedikit sebutkan dan jelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada game ini. Fitur yang pertama yaitu adanya penskoran atau reward, yang mana apabila menyelesaikan semua tantangan maka player atau user yang memainkan itu akan memperoleh reward akan skor yang dia dapat seperti itu. Yang kedua yaitu punishment. Nah, punishment ini terjadi apabila player memperoleh skor kurang dari 0 dan apabila player kehabisan darah seperti itu. Dan apabila skor itu kurang dari 0 dan apabila player kekurangan darah maka akan game over atau permainan akan berhenti. Kemudian yaitu adanya fitur health atau nyawa, yang mana nyawa ini menandakan bahwa player itu masih hidup seperti itu. Kemudian adanya fitur environment yang simple namun terlihat menarik. Kemudian adanya sound audio yang interaktif. Kemudian selanjutnya yaitu adanya karakter yang dilengkapi dengan AI atau Artificial Intelligence dalam bentuk FSM, yang mana player tersebut atau player yang disematkan AI tersebut akan mengikuti arah player ketika player itu mendekat seperti itu. Kemudian yang ketujuh yaitu adanya fitur setting yang digunakan untuk mengatur volume audio dari game tersebut. Oke, langsung saja saya coba mainkan. Akan saya coba run. Nah, ketika saya run atau ketika saya play maka akan tampil halaman utama, yang mana halaman utama ini terdiri dari 5 tombol, yaitu ada tombol play game, kemudian ada tombol profile, about, settings, dan juga exit. Play game ini digunakan untuk tombol yang digunakan untuk menuju ke scene gameplay atau ke halaman game. Kemudian tombol profile ini digunakan untuk menuju ke scene profile, yang mana di dalam profile ini menampilkan profil dari si pembuat game, yaitu diri saya sendiri. Kemudian yaitu ada tombol about. Tombol about ini digunakan untuk menuju ke halaman about, yang mana halaman about itu menjelaskan tentang game ini. Kemudian ada setting. Setting ini digunakan untuk option dalam mengatur volume daripada game. Kemudian di sini juga ada exit. Exit ini digunakan untuk keluar game. Oke, akan saya tunjukkan. Mulai ke menu profile dulu, ke halaman profile. Nah, ini adalah isi dari scene profile. Yang mana di sini menampilkan perkenalan diri,
itu diri saya sendiri. Kemudian ketika saya close maka akan kembali ke menu utama. Nah, di sini ada tombol about, yang mana ketika saya klik maka akan tampil scene about, yang mana ini adalah penjelasan daripada game edukasi ini. Kemudian ketika saya klik close maka akan kembali ke menu utama. Di sini ada tombol settings. Nah, tombol settings ini digunakan untuk mengatur volume daripada sound, background sound. Nah, jika saya tarik ke kiri maka suara akan semakin mengecil, ketika saya tarik ke kanan maka suara akan semakin membesar, seperti itu. Nah, saya close, kemudian ketika saya klik exit maka akan keluar game. Oke, langsung saja saya klik menu yang paling utama, yaitu menu game atau tombol game ini, dan saya klik. Ya, ini adalah tampilan daripada gameplay, yang mana apabila tadi mengklik tombol play game maka akan diarahkan ke halaman gameplay ini, yang mana di halaman gameplay ini terdapat environment yang cukup kecil namun ya cukup menarik lah, yang mana dalam environment ini terdiri dari 3 pos, yang mana pos tersebut itu adalah terdiri dari tantangan yang harus diselesaikan oleh player. Nah, ini saya menggunakan player yang saya dapatkan dari Asset Store, yang mana player ini saya gerakkan atau saya kontrol dengan menggunakan tombol arah pada keyboard atau dengan tombol WASD. Apabila saya klik tombol arah atas pada keyboard maka dia akan bergerak maju. Apabila saya klik tombol bawah pada keyboard dia akan berbalik arah. Kemudian apabila saya klik kanan maka dia akan ke kanan. Apabila saya klik ke kiri dia akan ke kiri, dan seperti halnya juga WASD. Nah, oke, yang akan saya explore environment yang sudah saya buat ini. Nah, di sini ada pos 3 ini. Nah, oh ya, dan juga apabila kita klik spasi maka dia akan melompat. Nah, oke, ini adalah pos pertama. Ya, tantangan nanti bisa dilihat ketika saya menuju ke posnya. Ini ada pos 2, dan yang tadi ada pos 3. Nah, oke, saya akan langsung menuju ke pos 1. Nah, di dalam pos 1 ini terdapat karakter. Nah, karakter ini bernama Jaga Pos. Nah, ini adalah karakter Jaga Pos, yang mana ini sudah saya sematkan AI berupa FSM, yang mana dia akan mengikuti arah player. Nah, player akan bergerak kemana dia akan mengikuti. Nah, seperti ini. Nah, fungsi daripada atau kegunaan fungsi daripada player penjaga ini yaitu memberi petunjuk kepada player apa yang harus dilakukan, apa yang harus diselesaikan pada tantangan pada pos 1 ini, yaitu dengan menyentuhkan atau dengan mendekati si jaga pos ini. Jika saya mendekat dan menyentuh, nah maka dia akan memberikan petunjuk pos 1. Ambillah buah dan letakkan pada tempat yang sesuai. Nah, ini adalah petunjuk daripada pos yang pertama, yaitu pos 1. Di sini juga ada ranjau atau ada jebakan, yang mana di sini saya buat
dengan menggunakan kura-kura berduri, yang mana apabila si player menyentuh kura-kura ini maka darah si player akan berkurang. Dan pada petunjuknya apabila saya menyentuhnya maka darah akan berkurang. Nah, dia akan berkurang 2 karena dia menyentuh tadi 2 kali. Oke, langsung saja saya selesaikan dengan mencocokkan buah ke tempat yang sesuainya adalah semangka. Saya tempatkan ke tong semangka dan benar, maka skor akan bertambah 10. Oke, saya akan letakkan nanas, skor akan bertambah 10 lagi dan skor saat ini yaitu 20. Dan akan saya pilih pisang, saya letakkan, jangan sampai menyentuh ranjau karena akan mengurangi darah. Nah, benar. Oke, kita akan lanjut ke pos 2. Nah, di dalam pos 2 ini juga sama seperti pos 1 tadi, ada penjaga pos yang saya sematkan AI FSM yang mengikuti arah daripada player. Nah, di sini juga ada jebakan yang apabila menyentuhnya maka darah player akan berkurang. Oke, di sini akan saya selesaikan tantangan. Oh ya, akan saya sentuhkan ke penjaga pos untuk mendapatkan petunjuk apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilaksanakan di pos ini. Nah, petunjuk pos 2, ambillah sayuran dan letakkan pada tempat yang sesuai. Nah, berarti ini yaitu dengan mengambil sayur kemudian cocokkan ke tempatnya. Di sini saya mengambil cabai. Saya ambil dengan mengeklik ke kiri pada mouse, kemudian tahan dan kita gerakkan player. Misalkan saya letakkan ke cabai, jangan sampai menyentuh jebakan. Ya, benar. Akan saya ambil kembali. Ini saya beri kopi saja. Nah, ketika saya letakkan ke kubis, dia akan benar. Nah, di sini ada tomat. Di sini akan saya salahkan saja apa yang terjadi. Saya letakkan di kotak kubis. Ya, maka apabila tidak sesuai dengan tempatnya, maka skor akan berkurang 10. Skor saat ini yaitu 40 dan darah masih tersisa 3. Oke, lanjut ke pos 3 atau pos yang terakhir. Saat ini karakter tetap mengikuti arah player ya. Oke, lanjut ke pos 3. Ya, di pos 3 ini ada beberapa buah dan sayuran. Dan ini sama, di pos 3 ada juga jebakan dan juga ada karakter yang mana ini memberikan petunjuk. Nah, di sini playernya bergerak ya. Apabila saya jauh, dia akan berhenti, tidak bergerak. Namun apabila saya mendekatinya, saya coba dekati, nah dia akan bergerak dan dia akan mengarah ke player. Oke, saya butuh petunjuk, maka dekati dan akan muncul petunjuk pos 3. Kelompokkan sayur dan buah ke kotak yang disediakan. Oke, langsung saja saya pilih buah semangka. Saya letakkan ke kotak buah.
benar. Kemudian saya klik pisang, akan saya letakkan ke tempat sayur, coba benar atau salah. Ya, salah, maka skor akan berkurang 10 dan skor saat ini yaitu 40. Oke, langsung saya pilih ini kubis. Saya beri nama kubis, akan saya klik ke sayuran, maka benar. Nah, menyentuh ranjau, menyentuh jebakan, maka darah akan berkurang. Oke, saya klik nanas. Nah, akan saya klik, saya arahkan ke kotak buah, benar. Skor saat ini yaitu 60. Oke, jangan sampai menyentuh jebakan. Saya pilih cabai, saya letakkan di kotak sayuran, benar. Kemudian saya pilih tomat. Nah, tomat saya taruh di tempat sayuran dan benar. Nah, ketika player berhasil menyelesaikan semua tantangan atau dia dapat mencocokkan pada setiap posnya, maka akan langsung selesai dan game akan berhenti dan dia akan mendapatkan reward. Selamat, skor Anda 80. Dan ketika selesai atau ketika player menyelesaikan, maka game akan berhenti dan akan muncul dua pilihan, ke main menu atau restart. Apabila kita klik main menu akan menuju ke menu utama atau halaman utama tadi, dan apabila saya atau player klik restart maka akan memulai game kembali. Di sini saya akan klik restart. Nah, maka akan merestart atau memulai ulang, yang mana skor akan kembali ke 0 dan juga darah akan kembali penuh. Oke, di sini saya akan kembali menuju ke pos 1. Di sini akan saya coba untuk memberikan skor kurang dari 0, yang mana apabila skor kurang dari 0 maka game akan berhenti atau game akan game over, selesai, kalah berarti. Oke, ini saya klik pisang. Nah, akan saya letakkan ke tempat yang salah, saya letakkan ke tempat semangka. Ya, salah, maka skor berkurang 10. Sekarang skor sama dengan min 10. Maka apabila skor kurang dari 0 maka akan game over atau akan kalah dan akan menampilkan dua pilihan, main menu atau restart. Di sini saya akan kembali restart. Dan di sini saya arahkan ke pos 1 lagi. Akan saya sentuhkan player ke jebakan. Ya, dia menyentuh jebakan 1 kali, maka darah akan berkurang 1. Akan saya sentuhkan kembali. Ya, darah akan berkurang 1. Dan akan saya sentuhkan ke jebakan di pos 2. Ini juga sama, jebakan dalam bentuk apa ini? Slime. Saya sentuhkan. Oke, saya sentuhkan di pos 3 saja. Nah, ini akan saya sentuhkan. Ya, berkurang lagi. Dan di sini akan saya sentuhkan yang terakhir kali. Apabila skor atau apabila darah ini habis maka akan game over juga, seperti ketika skor kurang dari 0. Ya, nyawa habis dan game over. Kemudian tampil dua pilihan lagi, main menu atau restart, seperti itu. Di sini saya klik main menu saja. Nah, maka akan kembali ke halaman utama.
saja. Di sini akan saya keluarkan. Ya, di sini juga ada aset, yang mana aset ini merupakan komponen penyusun daripada game edukasi ini. Di sini ada beberapa aset, namun ada beberapa juga yang tidak saya gunakan. Di sini ada aset scene menu utama, yang mana menu utama ini merupakan aset ketika player tadi mengklik tombol main menu, maka dia akan menuju ke scene menu utama ini. Ini juga ada profile, ini digunakan ketika mengklik tombol profile, maka akan menuju ke scene profile. Kemudian ada juga settings ini ketika user mengeklik settings, maka dia akan menuju ke scene settings. Begitu juga dengan tugas akhir. Nah, apabila player atau user mengeklik tombol play game, maka dia akan menuju ke scene tugas akhir ini, yang mana ini merupakan scene gameplay. Nah, di sini juga ada beberapa aset. Nah, seperti ini. BG menu utama ini digunakan untuk background halaman menu utama ini. Kemudian ada juga, nah ini scene aset ini digunakan untuk isi daripada profile. Ya, ini juga ada folder aset. Folder aset ini ada yang saya gunakan, ada juga yang tidak. Seperti si Brock ini saya gunakan untuk penjaga pos. Nah, menggunakan karakter si Brock ini. Kemudian ada RPG monster juga, ini saya gunakan untuk jebakan tadi. Kemudian di sini juga ada aset script. Nah, script ini saya buat cukup banyak, namun ada juga yang tidak saya gunakan, seperti jaga pos 2, jaga pos sayur. Nah, ini nggak saya gunakan. Yang saya gunakan hanya jaga pos ini. Nah, ini saya buat hanya untuk percobaan saja. Ya, di sini script jaga pos ini digunakan ketika si player berkolisi dengan penjaga pos, maka penjaga pos itu akan menampilkan, nah ini menampilkan UI jaga pos atau petunjuk setiap posnya. Nah, ini void on collision enter apabila game object atau apabila player tadi berkolisi dengan jaga pos, maka dia akan UI jaga pos set active true, maka akan menampilkan UI jaga pos atau petunjuk daripada pos itu. Begitu juga dengan pos 2 dan juga pos 3. Dan ini ada void on collision exit apabila tidak bersentuhan atau selesai bersentuhan, maka UI jaga pos ini akan false atau akan tidak aktif atau akan menghilang tampilan UI-nya. Oke, di sini juga ada script end game, ini digunakan ketika player memilih ke menu utama ataupun atau bermain ulang seperti itu. Di sini juga ada script game over, kemudian gerakan musuh. Nah, gerakan musuh ini untuk AI daripada penjaga pos FSM. Nah, ketika player itu bergerak ke arah tertentu dengan jarak tertentu, maka si penjaga pos akan mengikuti arah dari player seperti itu. Ini ada Hertz Collection. Nah, ini digunakan untuk nyawa tadi, untuk nyawa si player. Dan di sini juga ada player collision. Nah, player collision ini digunakan ketika player itu berkolisi atau bersentuhan dengan jebakan, maka darah akan berkurang. Nah, maka akan remove life. Kemudian cocok. Nah, ini saya buat folder cocok ini untuk tiap game object yang diambil, seperti sayur dan buah tadi. Di
Sini ada cocok cabai, kubis, kemudian nanas, pisang. Nah, ini digunakan ketika si buah ataupun sayur tadi dipindahkan atau diambil kemudian ditempatkan ke tempat yang benar ataupun salah, yaitu script ini berperan. Nah, seperti ini apabila nanas itu berkolisi dengan tong 3, maka dia akan benar. Akan menambah skor, kemudian akan menambah nilai akhir juga, kemudian akan menambah ke soal terjawab atau nilai terjawabnya. Oke, sini juga ada ambil game objek. Nah, ambil game objek ini digunakan untuk mengambil atau untuk logika ketika player itu mengambil game objek yang digunakan atau yang diambil untuk diletakkan ke tempat yang sesuai tadi. Baiklah, mungkin seperti itulah hasil daripada tugas akhir yang sudah saya kerjakan. Semoga game ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar anak dalam belajar mengenal buah dan sayuran. Ya, mungkin seperti itulah hasil daripada tugas akhir ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.